resources, dia bisa leverage, dia bisa manfaatkan apa yang BBRI punya. So Agro story-nya menarik. Jadi kalau misalkan turun ke 900-an dan ada di dekat supportnya, menurut gue worth to buy sih. Tapi lo harus make sure trennya seperti apa, momentumnya seperti apa, dan support resistnya juga seperti apa. BJTM buat 5 tahun ke depan gimana bang? BJTM buat 50 tahun ke depan juga bagus-bagus aja, jadi santai aja ya. Bang, saham Pomoman tuh contohnya apa aja? Kayak gini loh. Teman-teman, hari ini gue beli Elsa di harga 344. Jangan lupa lu beli Elsa besok. Serius. Buat teman-orang yang nonton, gue kasih bonus. Gue beli Elsa di 344. Jangan lupa lu beli Elsa besok. Oil super cycle, commodities boom. Setiap ketika di early phase of recovery, uang akan masuk ke stock market. But at the end, ekonomi bakal gerak. Ketika ekonomi gerak, ekonomi digerakkan oleh demand, oleh spending. Ketika government spending, company spending, consumer spending, ujung-ujungnya menuju ke komoditas. Everybody's ketika industri bergerak, komoditas pasti bergerak juga. Karena pada dasarnya resources atau sumber daya untuk menggerakkan industri, untuk menggerakkan suatu ekonomi adalah komoditas. So you buy commodity, buy Elsa. Gak lah, bercanda. Tapi keren gak cerita gue? Keren lah, mantap. BKSW gimana? Gue gak perhatiin situ BNS. Guys, jangan nanya saham dong, kita nanya yang lain aja. Aduh, gue capek tahu ngomong-ngomong saham mulu. Bang, jurusan manajemen ada kaitan sama investasi saham gak? Gak ada. Soal kelas tadi gimana ya? Aduh, gue capek ngulang-ulang, lu cari tahu sendiri deh. Capek gue ngulang-ulangnya. Lu tinggal screenshot, lu klik link di bio dan lu tanya admin, oke? Sama apa yang cocok di masa IHSG gini? Sama apa yang cocok? Sama yang cocok adalah saham yang trennya masih bagus, saham-saham yang masih punya fundamental story, saham yang fundamentalnya bagus, saham yang kedepannya masih punya masa depan lah istilahnya. Ya apa aja saham-saham itu ya, lu cari sendiri dong. Kayak gitu. Bang, rekomendasi buku saham. Gue udah pernah bikin konten, jadi lu cari aja di konten gue ya. Bang, gimana caranya ngatasi ngantuk atau malas saat belajar? Kalau lu ngantuk ketika lu pengen belajar, ya lu gak usah belajar, tidur aja. Nanti belajarnya tunggu gak ngantuk aja, susah banget. Bang, jurusan manajemen ada kaitan sama investasi saham gak? Gak ada. Mantap, oke. Saranin bang, buat gue yang masih umur 13 tahun, mulai dari mana? Mulai dari lu nikmatin masa-masa lu umur 13 tahun, sumpah. Umur 13 tahun lu gak seharusnya mikirin banyak hal. Umur 13 tahun, waktunya lu belajar sebanyak-banyaknya, waktunya lu menikmati hidup, waktunya lu menikmati lu gak punya tekanan. Tekanan lu cuma besok ada PR, besok ada ujian. Waktu 13 tahun, nikmatin, karena waktu lu gak bisa keputar lagi. Jadi kalau lu masih 13 tahun, gak usah buru-buru jadi pengen dewasa, sumpah. Jangan buru-buru jadi dewasa. Nikmatin aja masa-masa lu umur 13 tahun. Karena kalau gue balik jadi umur 13 tahun, gue akan ngomong ke diri gue, you enjoy lah your time, nikmatin yang lu bisa nikmatin ya, kayak gitu. Karena itu gue gak salah baru awal-awal masuk SMP ya. Jadi gak usah don't confuse, jangan buru-buru. Nanti akan ada waktunya di mana lu harus berjuang dengan tenaga lu sendiri, kayak gitu. Kak, kalau awalnya pakai KTP Ortu, nah terus pas umur 17 tahun kita ada KTP itu gimana kak? APK JMK by the way. Lu tinggal bikin akunnya lu sendiri, jadi langsung pakai KTP lu pribadi langsung bisa kayak gitu. Bahas info bang, aduh capek ya. SMGR gimana bang? Yang nanya emiten gak akan gue jawab, karena gue bukan advisor personal lu, oke? Bang, saham yang syariah itu di mana? Mau ikut juga. Jadi ada yang namanya Jakarta Indeks Syariah. Lu bisa cari mana saham-saham, mana perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan hukum syariah. Lu tinggal cari di Google banyak, dan lu tinggal beli sahamnya, kayak gitu. Bang, kok adminnya no respon? Sabar, yang ngechat banyak, yang ngechat ratusan sayangku. Sabar ya. Yang pengen ikut kelas gue bukan lu doang, rame. Jadi tolong bersabar, nanti pasti dibalas. Dan kalau dibalas, kalian jangan cuma baca doang, ngeselin, tau gak? Kayak gitu. Bahas agro. Yang nanya emiten gue gak bakal balas, sumpah. Yang nanya emiten gue gak bakal balas. Bang, ketika membaca laporan keuangan, cara biar gak ngeblank gimana? Bisa karena terbiasa. Baca aja 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Baca aja sampai lu udah gak perlu mikir kira-kira ini interpretasinya apa, ini artinya apa. Bang, tahap-tahap belajar saham supaya kayak lu gimana? Baca dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Kalau lu gak tidur, lu belajar.
Bang rekomen buku, bang cari aja nggak real time ya. Kalau lu saldo di atas 25 juta itu real time. Gue nggak pernah merasakan akun sekuritas gue nggak real time guys. MTK jangka panjang oke nggak bang? MTK pretty good lah. Tapi apa ya namanya ya, lu harus perhatiin juga liquidity, lu harus perhatiin juga trennya. Tapi kalau ngomongin fundanya, kalau nggak salah MTK baru akuisisi sahamnya nggak sih? Pulang nggak pengen pulang. Orang Indo jahat-jahat, gue enakan di luar negeri, baik-baik orang-orangnya. Nggak juga sih. Jadi gue pengen cerita sedikit guys. Tadi tuh gue ke toko Rolex, gue tuh pengen beli Rolex teman-teman semua. Terus waktu gue ke toko Rolex, gue pakai celana pendek, gue pakai topi, gue pakai masker, gue pakai sendal. Gue datang ke toko Rolex, gue bilang, lu punya Rolex ini nggak? Gue bilang, lu ada Rolex GMT Master 2 nggak? Gue pengen beli nih, berapa harganya? Dia bilang sekian. Oh, gue bilang very cheap lah, murah banget. Wah, murah banget. Gue bilangnya very cheap lah, I can buy. I wanna buy. Gue bilang gue pengen beli. Terus kata dia, iya di toko gue stoknya nggak ada. Akhirnya gue ke store lain lagi. Cuma yang bikin gue kesel ya, itu orang ngeliatin gue dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia kayak tatapan gini nih, lu kayak mampu, emang lu mampu beli? Gue kayak, lu nggak tahu aja. Nih badan lu nih, satu badan lu gue mampu beli nih. Enggak lah, bercanda. Tapi dia kalau Rolex ya, ya walaupun gue bukan orang kaya banget, walaupun gue bukannya yang kayak apa namanya tajir banget ya, at least kalau Rolex gue mampu beli lah, kayak gitu loh. Terus akhirnya gue ke toko lain gue nanya, bang, bang ada Rolex nggak? Gue tanya kan, dia pakai bahasa Inggris. Bang, lu punya Rolex nggak? Nih gue bilang GMT Master itu yang Batman 2020, lu berapa duit? Gue bilang. Dia sebutin harganya, oh ternyata mirip-mirip. Terus gue bilang, lu ada stok nggak? Sama persis. Gue kira dia temenan, soalnya dia ngeliatin gue persis gini nih matanya, ngeliatin gue di atas sampai bawah, kayak tatapan, emang lu mampu beli Rolex yang ini? Gue kayak anjir, kesel sih gue. Tapi ternyata nggak ada stok juga. Gue bilang, kalau gue pre-order bisa nggak? I don't know. Gue kesel banget, lu bantu gue, kayak gue tuh pengen beli beneran, gak cuma pengen nanya-nanya. Cuma gue nggak dibantuin guys. Gara-gara gue kesel, ya udah gue kayak, ya oke lah. Gue langsung keluar lagi. Jadi doakan semoga gue bisa nemuin jam Rolex yang gue mau. Gue kayak aduh, itu jam bagus banget. Gue udah nabung gini dari tahun 2019. Gue tuh udah mampu beli Rolex, tapi gue nggak beli gara-gara gue putar jadi bisnis, gue putar jadi investment lagi, gue putar tembak saham, gue putar tembak bisnis gue gulung terus sampai hari ini gue udah mampu banget. Hari ini gue udah bisa banget beli Rolex dan udah nggak mengganggu keuangan gue juga kalau gue beli. Tapi nggak ada Rolexnya, tapi gue pengen. Jadi doakan semoga gue bisa nemu Rolex yang gue pengen, dan doakan gue supaya gue tuh orangnya sederhana guys. Hidup gue bener-bener sederhana. Jadi kalau lu orang-orang yang kenal gue dari zaman dulu ya, gue yang gak punya duit sama gue yang punya duit itu hidupnya sama. Gue yang dulu kemana-mana, misalkan lu dulu ngeliat gue kemana-mana naik Grab, sama ntar gue kemana-mana naik Mercy misalkan, gue pasti bertindak sama. Ketika jam gue fosil sama ketika jam gue Rolex, gue pasti bertindak sama juga. Jadi kayak gue beli itu buat achievement buat diri gue, bukan untuk gue sombongin. Gue beli gara-gara emang gue mampu, bukan gara-gara gue pengen dikenal sebagai orang kaya. Bukan gue untuk beli gengsi. Karena kalau mau bilang beli gengsi, gue dari zaman dulu juga bisa beli, cuma nggak mampunya sekarang. Jadi ya tolong doakan supaya gue bisa menemukan jam yang gue mau, karena menurut gue nih achievement buat gue. Karena gue udah bertahun-tahun makan sampah, gue udah bertahun-tahun ngadapin masa-masa sulit sampai hari ini. Jadi menurut gue ketika hari ini gue udah bisa menikmati hasil kerja keras gue dari zaman dulu, hasil gue belajar pagi siang malam, ya gue juga pengen nikmatin lah, kayak gitu sih. Sebenarnya ceritanya nggak penting buat kalian, tapi gue bingung ada 230 orang yang nonton cerita ini. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, karena kalian sudah rela nonton dengerin cerita gue yang kurang penting ini. Gue bakal kasih kalian bonus deh, sama kayak orang-orang yang tadi. Kalian tinggal screenshot live TikTok gue sekarang, lu tinggal shoot TikTok gue. Gue bakal kasih lu priority untuk daftar dan join kelas gue pakai priority line. Jadi lu bakal kita prioritasin, dan lu bakal dapat harga kayak bulan lalu, yaitu 399.000 untuk 3 sesi total 9 jam belajar intensif bareng gue langsung. Jadi buat lu yang pengen, langsung klik link di bio sekarang. Gue tunggu 1 menit. Lu klik link di bio sekarang, lu screenshot, lu klik link di bio, lu chat sama admin WA gue, oke? Yang ketinggalan bodo amat, lu cari tahu sendiri. Bang, udah makan belum? Jawabannya udah. Jadi gue sebelum ke Rolex gue makan dulu supaya gue punya energi guys. Karena gue tahu kalau pura-pura bahagia tuh capek, melelahkan. Gue tuh tahu kalau gue pura-pura senyum di hadapan orang yang melihat gue rendah tuh melelahkan. Jadi gue harus makan dulu, kayak gitu.
Bang, tanggapan lu tentang kripto. Crypto is the future guys. Crypto itu kayak lu lagi mendesentralisasi finance. Jadi kayak kenapa kripto ditolak sama negara-negara? Kenapa kripto ditolak sama bank-bank sentral? Karena kripto itu bakal jadi pesaingnya fiat money, which is uang kertas, mata uang kita. Tapi kalau gue lihat dari sekarang ya, mungkin kedepannya arah kripto bukanlah jadi pesaing mata uang, melainkan jadi pesaingnya gold. Kenapa? Karena kripto juga punya yang namanya finite supply. Finite supply artinya adalah supply terbatas, supply-nya nggak unlimited. Jadi kripto juga punya batas maksimal supply-nya sama kayak emas. Jadi bisa jadi kedepannya Bitcoin akan dijadikan seperti digital gold. Tapi karena gue juga bukan expert dalam dunia cryptocurrency, blockchain, dan sebagainya, jadi gue juga belum bisa untuk ngomong panjang lebar kayak gitu. Kalau mainin binomo bisa jadi kaya, abang nggak, karena gue nggak main binomo. Besok ISG gimana? Nggak tahu, bukan dukun. Bang, kasih tips buat manage time efficiently dong. Lu tulis di atas kertas, lu breakdown your schedule, lu tentuin skala prioritas. Mana yang paling penting, mana yang nggak penting. Bagaimana cara lu menjadi entrepreneur sukses? Jangan pernah pukul angin. Biarin orang lain kerja keras, lembur, begadang-begadang, kerjain hal yang nggak penting. Tapi lu nggak boleh kerjain hal yang nggak penting. Lu harus kerjain hal yang paling penting. Lu cukup ngeluarin 3-4 jam waktu lu sehari, dan income lu akan jadi ratusan kali di atas orang-orang yang ngerjain hal yang nggak penting. Kayak gitu. Karena gue jujur ya, gue tuh orangnya pemalas guys. Makanya gue suka pakai duit buat beli waktu. Kayak gitu sih. Bang, abang ganteng, kakakku suka sama abang. Bang, abang ganteng, kakakku suka sama abang. Aduh, susah juga. Jangan guys, jangan suka sama gue ya. Berat rasanya. Reksadana dong, baru mau mulai nih. Oke lah, reksadana lu bisa start dari reksadana pasar uang dulu. Itu reksadana dengan resiko yang paling rendah. Tapi sering berjalannya waktu, lu sambil belajar juga tentang saham. Jadi gak apa-apa lu buy reksadana sekarang, tapi sering berjalannya waktu lu tetap beli saham. Kayak gitu. 222 orang yang nonton. Aduh, tumben sepi. Kak David gemoy ih. Sumpah tadi gue dikatain anak SMP, sekarang gue dikatain gemoy. Lu mau nanti katain gue apa lagi? Gue udah beli Elsa juga barusan pas penutupan. Bro, kalau Robo Forex gimana ya? Soalnya dia sampai berani nyedain cuan setiap bulannya. Coba aja lu ikutan. Nanti kabarin gue ya gimana hasilnya. Beli saham apa aja? Elsa nama gue bang. Salam kenal Elsa. Let it go. Bang, tahap-tahap belajar saham supaya kayak lu gimana? Tergantung sih, lu pengen jalan cepat apa lu pengen jalan lambat. Bang, IHSG lagi turun, terus gimana bang? Coba tuh, temen gue. Sumpah, gila. Lu nonton TikTok gue aja. Di portal lu ada apa aja? Kepo nih. Dia deh. Lu karya, kepo lu. Dalam ruang. Gak ada yang cepet kaya bro, yang penting konsisten dulu atau baikin investasi layar ke atas. Benar banget. Gak ada yang namanya lu besok bangun pagi tiba-tiba jadi orang tajir tuh, gak ada. Lu harus do the work, lu harus investasi dulu layar ke atas. Ketika lu udah siap kapasitasnya, nanti income lu juga akan naik dengan sendirinya. So always invest in yourself first. Umur berapa sih bos? Umur 20 tahun teman-teman semua. Jadi kalau kalian lihat, Bang David umur 25 kali ya, 26 kali ya, paling lu 25-26, gue umur 20 tahun. Tins gimana bang buat invest? Gue orang pelatihan Tins tuh biasa. Ngomong pakai Indo aja bang. Ini gue tadi ngomong pakai Indo. Gimana dong? Gue kadang-kadang suka bingung nyari kata-kata bahasa Indo, jadi gue harus pakai bahasa Inggris. Aplikasi investasi yang diawasi OJK. Ya lu cari aja sendiri lah. Gue bukan OJK, lu jangan nanya gue. Terima kasih kak. Jangan lupa sholat bang. Wah lu salah server. Lu sama gue beda server. Bang, awal jadi pebisnis gimana? The power of kepepet. Lu kalau nggak gini, lu kalau bingung lu besok nggak bisa gini. Lu kalau bingung lu besok harus makan apa? Lu kalau bingung besok harus makan apa? Terus lu nggak punya duit dan lu punya skills, ya udah lu jual aja skills lu. Gitu. Kripto gimana bang? Apa dia TikToknya cari aja David Noah udah. Saham jangka pendek yang gampang return apa aja kak? Nggak ada yang gampang. Reksadana dong. Hari lu belajar apa aja bang? Aduh, banyak banget lagi pertanyaannya. Bang, platform saham buat budget rendah bang.
sebenarnya Jadi kalian kalau mau nonton live-nya TikTok, sebenarnya kalau platform saham dengan belajar rendah tuh sebenarnya banyak ya. Cuma kalau buat para pemula gue selalu merekomendasikan yang namanya Ajaib. Jadi Ajaib Investasi teman-teman bisa langsung download di Google Play or di App Store. Teman-teman langsung pakai kode referral David. Teman-teman bakal dapat satu saham gratis. Udah banyak ratusan orang yang di sini tuh pakai kode referral gue, jadi kalian bisa belajar bareng sama ratusan orang tersebut. Kayak jadi gitu. cuman bisa pakai kartu Indonesia. Abang punya bisnis sampingan nggak? Jawabannya punya. Punya 2 handphone, jadi kartu Bang, gimana cara baca laporan keuangan? handphone satunya lagi. Banyak sih yang bikin konten, bikin itu, banyak bikin kelas dan sebagainya. Tapi kalau lu pengen belajar sama gue, lu harus ikut kelas gue. Gue nggak memberikan itu di YouTube. Jadi karena apa ya? Menurut gue kayak gini guys. Gue tuh pengen membantu orang-orang yang pengen dibantu. Gue pengen memberikan manfaat untuk orang-orang yang pengen mendapat manfaat. Jadi kalau lu pengen gratisan terus, lu punya mental gratisan, ya lu cari aja orang yang pengen ngasih lu gratisan. Tapi kalau gue menghargai orang-orang yang serius mau belajar. Jadi kalau menurut gue orang-orang yang nggak rela mengeluarkan uangnya untuk belajar, menurut gue dia nggak punya mindset pembelajar. Jadi gue sebenarnya rada nggak mau bantu-bantu orang seperti itu. Tapi gue juga ada share tuh ke kalian banyak di TikTok gue. Berarti kalian nikmatin aja apa yang gue share di TikTok gue kayak gitu. Bang, kalau tujuan kita invest tapi tergiur karena IHSG hijau, bisa TP atau average? Nah, kalau tujuan lu invest, lu juga harus tahu gimana investment plan lu. Lu beli lump sum atau lu beli dollar cost averaging. Ketika misalkan IHSG hijau, misalkan lu beli nih, terus bulan depan IHSG hijau lu pengen TP, lu berarti namanya bukan invest. Tapi tergantung sih, lu investnya pakai style apa. Kalau emang misalkan value investing, contohnya ya lu pengen beli di harga, misalkan lu beli margin of safety 20%. Dalam sebulan tiba-tiba saham lu naik tinggi, ternyata nyampe ke target price lu. Lu mau jual aja. Tapi jangan sampai lu beli hari ini jual besok. Terus bilangnya kan gue invest. Lu pas naik lu bilang trading, turun lu bilang invest. Kapan kayanya lu? Bang, kau jadi kayak anak kecil rambut baru. Ini gue kayak anak SMP ya. Gak apa-apa guys, yang penting anak SMP banyak duitnya. Gak lah, bercanda, gue gak banyak duit. Gue masih miskin banget. Gue masih Paham nggak yang diomongin sama David? aku kayak diam aja. Soalnya kayak apa ya, standar kekayaan orang tuh beda-beda. Ada yang bilang dia punya 5M dia masih miskin, ada yang bilang 5M udah banyak banget. Kalau menurut gue 5M so-so lah, nggak kaya nggak miskin, biasa-biasa aja. Ya ada video baru guys, kalian harus cek. Emiten apaan bang? Itu apa yang shoot? Emiten apa lu cari sendiri lah, jangan manja. Yuk bisa ya sukses kayak Bang David. Ya guys, guys, gue aja belum sukses, sumpah. Kalau lu bilang yuk sukses biar kayak Bang David, gue aja belum sukses. Jadi lu carilah siapa yang sukses. Bang sukses ya, amin, terima kasih. Kamu juga ya. Lagi di mana ngap? Bawa meja? Enggak, gue lagi di apa namanya? Gue lagi di apart gue guys. Ini emang apa tempatnya kayak gini. Lagi di bawah meja, sewebat. Kripto gimana? Nggak tahu gue karena gue nggak invest di kripto, jadi gue nggak bisa komen juga. Satu server kita kan, server sih, satu server. Boleh tahu nggak itu live di mana? Kayak di dalam kotak gitu bang. Ini di apart gue guys. Ini tempat tidur. Jangan ke gua. Tuh kayak gitu. Kalau lagi Kerjaan bang. David, sebagai pemula kita harus coba apa tadi namanya? Ajaib. Ajaib. Pakai kode referral David. Bang pacarnya kemana? Bang pacarnya kemana? Bang pacarnya kemana? Pertanyaan susah ya. Halo Sharon. Bang pacarnya kemana? Gue nggak punya pacar guys. Tapi buat kalian yang pengen daftar ya boleh lah. Nanti gue open registration ya. Tapi nggak, gue emang lagi belum fokus ke situ. Jadi kalau ditanya pacarnya kemana, Datang sendiri anjing. nanti lagi disiapin. Gue selalu bilang lagi disiapin. Nanti datang kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu kalau nggak hujan ya. Nanti datang sendiri. Temenan sama saya biar saya jadi pinter bang. Lah, lu temenan sama gue karena lu ada maunya ya. Gue tuh nggak suka tahu temenan karena orang tuh ada maunya. Bang, bagi duit dong. Buset. What? Your at same with me? Mending muter uang jajan buat bisnis atau uang jajan ditabung buat invest? Mending buat bisnis dulu. Karena kalau lu invest waktu duit lu masih cuma 500.000, sejuta, nggak akan berasa. Jadi harus lu pakai untuk berbisnis dulu. Seperti itu. Aduh. Bang, mulai invest dari umur berapa? Dari umur 16 tahun. 16 masuk ke 17 tahun. Bang, kalau modal saham 200.000 kuat nggak? Yang 200 juta aja nggak kuat, lu lagi 200.000, nggak lah, bercanda. 200.000 sebenarnya masih bisa untuk lu coba-coba, tapi jangan fokusnya cari duit gitu loh. Kayak fokusnya ya belajar-belajarnya gitu.
Bang, pose nanti gue edit. Bang, lu edit gue ya, gue pose lu edit ya. Dapat apa tuh bang? 1, 2, 3. Oke, jangan lupa editannya dikirim ke gue. Bang, ada main Indodax nggak? Nggak ada, karena gue nggak main kripto, gue juga nggak fokus ke situ juga. 240 orang. Dong guys, ajakin teman kalian biar 300 lebih nih. By the way, apa kita pindah ke Instagram live-nya ya kali-kali ya? Tapi gue malu di Instagram, gue belum mandi. Tapi nggak kelihatan kayak belum mandi kan? Jadi kalau Lebaran pulang nggak bang? Nggak. Gue pulangnya nunggu nanti dah. Tunggu orang Indonesia udah nggak jahat, gue baru balik. Sumpah gue tuh keluar dari Indonesia gara-gara orang Indonesia jahat guys. Jadi karena gue tuh pengen, kalau lu orang jahat, lu mending, kalau lu orang jahat lu mending apa namanya? Jangan follow TikTok gue, karena TikTok gue khusus orang-orang baik. Oke? Kalau lu orang jahat, lu suka nyinyir, lu mending nggak usah follow TikTok gue. TikTok gue untuk orang-orang yang pengen belajar, orang-orang pembelajar, orang-orang yang baik-baik lah. Lu kalau kerja nyinyir, ngomel, baik bacot tuh bang, kelas master itu bakal lebih fokus ke saham. Jadi gini, setengah sesi gue bakal bahas tentang keseluruhan investment, setengah sesi gue bakal fokus ke saham kayak gitu. Bang, FOMO maksudnya gimana? Nah ini ada dua nih, lu ngomongin FIBO atau lu ngomongin FOMO, karena dua-duanya dua hal yang jauh berbeda. Kuliah di mana bang? Di situ lah pokoknya. Bang, target nikah umur berapa? Gini dong pertanyaannya, gue demen nih kalau ngomonginnya nggak saham, nggak bisnis, ngomongin hidup dong. Lu pada nggak penasaran apa sama hidup gue? Bang, target nikah umur berapa? Target nikah gue guys, jujur ya, itu 26, 25, 26 tuh target nikah gue. Gue hitung-hitung kalau gue kerja dengan lari gue seperti sekarang, terus nanti gue ekspansi dan lain-lain, harusnya 26 tuh gue udah mapan banget. Jadi 26 gue benar-benar udah siap nikah. Dan cuma yang susah tuh bukan cari duitnya, cari ceweknya. yang susah tuh cari pasangan nih guys. Cari duit, kalau buat gue ya, cari duit tuh nggak gitu susah. Kayak cari duit tuh gampang sebenarnya, cari cewek yang susah. Jadi kalau kalian merasa kalian cewek yang cocok buat gue, boleh lah kalian pitching sedikit, kalian cerita tentang diri kalian, siapa tahu cocok kan gitu. Jadi jangan lupa follow Instagram gue @davidnohl guys. Nanti kalian bakal dapat update tentang kehidupan gue juga lebih baik di situ. Bang, mulai invest di saham tuh dari umur berapa? Gue udah jawab tadi ya. Kerja jangan minta-minta. Bagus, gue suka mindset gini. Hidup nih nggak berhutang apapun sama lu. Jadi if you want something, you have to go for it. Kayak bentar bahasa Indonesianya, hidup tuh nggak berhutang sama lu. Kalau lu pengen sesuatu, lu yang harus dapetin itu. Karena kalau lu minta-minta sama hidup ya, emang hidup berhutang apa sama lu? Nggak ada orang yang berhutang sama lu. Kayak, bang, bantu gue dong supaya gue bisa sukses. Pertanyaan gini, emang gue utang budi apa sama lu? Sampai gue harus bantu lu jadi sukses. Gue aja mulai dari nol, sendirian gitu loh. Apa yang membuat gue harus bantuin lu? Apa value yang lu kasih? Kayak gitu kan. Belajar saham umur berapa? Gue belajar dari umur 16 tahun. Jadi it's been a long time. Kalau kalian lihat tuh Bang David umur 20 tahun udah kayak gini. Gue udah mulai dari 4 tahun yang lalu. Sebelum gue bikin TikTok aja, aset gue udah M tulisannya. Di bank, di RDN, di Porto tuh udah M. Jadi kalau dibilang gue umur segini udah gini, ya wajar aja. Gue udah mulai dari 4 tahun kan. Kalau lu mulai dari 4 tahun yang lalu juga mungkin lu ada di posisi gue. Gitu. Bang, gimana cara dapat duit di umur remaja? Lu harus tidak jadi seperti remaja. Jadi kayak walaupun lu emang masih muda, tapi lu jangan jangan punya mindset, jangan punya tingkah kayak anak muda kayak gitu loh. Jadi lu emang harus jadi lebih dewasa. Lu harus menunjukkan bahwa diri lu kredibel. Gitu sih. Bang, makan bang. Gue udah makan sih. By the way guys, kayak hari ini sampai situ aja live-nya. Gue pengen mandi, gue pengen lanjut konten lagi. Jangan lupa untuk follow, like, comment, share semua konten-konten gue di TikTok. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @davidnohl. Kalian tinggal klik logo di bio gue. Dan jangan lupa juga untuk ikutan kelas gue buat kalian yang pengen belajar intensif 9 jam bareng gue. Itu langsung 3 sesi, 3 hari, total 9 jam intensif, semuanya gue yang ngajar. Kalian tinggal screenshot live ini dan kalian kirim ke admin untuk dapat special price dan priority line. Karena ada sekitar, mungkin sekarang udah lebih dari 900 chat atau 800, 900 chat lah
yang ngechat dan belum dibalas. So see you guys di live berikutnya. Thank you.